Halo teman sales, apa kabar semuanya? Kali ini gue mau berbagi lagi. Ada beberapa tips ketika kita sebelum masuk toko ya. Sebelum masuk toko itu kira-kira kita ngapain dulu gitu loh. Kadang-kadang kan ada beberapa sales ya, nggak salah sih sebenarnya. Ada beberapa sales itu dia masuk ke toko, tapi langsung masuk aja. Habis misalnya salam, scan, langsung masuk aja. Terus langsung order, nggak nggak basa-basi atau gimana, atau mengucap salam aja habis langsung order. Nah, di sini gue mau berbagi tips sebenarnya waktu kita sebelum masuk toko itu ngapain sih sebenarnya yang bagusnya atau yang baiknya ya. Eh, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum masuk toko itu, yaitu pertama itu kira-kira kita lihat di sebelum kita masuk toko, kita lihat dulu produk-produk kita sebelum kita masuk toko. Misalnya di toko tersebut ada yang rentengan ya, kayak misalnya produk-produk rentengan lah, banyak lah, kopi-kopi misalnya, atau ada liquid yang buat cuci baju yang rentengan atau buat pembersih lantai segala macam. Nah, kita lihat dulu. Nah, itu yang kita lihat di depan toko itu apa? Produk siapa? Apakah produk kita atau produk orang? Nah, kalau itu semua di depan mata kita itu adalah produk kita semua, dan hampir 80% yang misalnya itu adalah produk kita, berarti sudah menang. Sudah menang di toko. Tinggal kita masukin orderan produk-produk yang belum ada di toko tersebut. Kira-kira apa? Tapi ini yang jadi masalah. Misalnya di dalam toko tersebut itu 80% produk orang semua, bukan produk kita. Nah, di sini kita harus analisa dulu. Pertama, kira-kira di depan toko itu apa yang belum ada produk kita, atau ada produk kompetitor yang sejenis tetapi produk kita belum masuk. Nah, di situ kita catat, kita analisa. Misalnya ada ini kita nggak ada itu kita nggak ada. Nah, beberapa produk kompetitor yang sudah kita analisa di depan itu, kita buat catatan tersendiri. Atau kalau misalnya kita punya PDA, atau nggak ada PDA juga nggak ada masalah, kita bisa pakai buku atau punya catatan khusus waktu ketika kita sebelum masuk ke toko. Nah, kita catat tuh kira-kira peluang-peluang apa yang bisa kita eksekusi, kita presentasi sebelum kita nanti masuk ke toko. Jadi waktu teman-teman di depan toko itu banyak sekali peluang-peluang yang udah bisa teman-teman tangkap. Nah, setelah teman-teman nanti masuk toko, teman-teman udah tahu tuh target-target produk apa yang akan teman-teman eksekusi. Ya, sebenarnya mungkin ini ya, sales-sales juga udah tahu, cuman di sini ya cuman kita sharing aja, sama-sama belajar. Kalau sebelum kita masuk toko itu kita ya bukan wajib, tapi lebih baik kita cari peluang dulu. Kira-kira peluangnya apa, yang di depan toko itu apa. Nah, setelah kita masuk toko, ucapkan salam sama toko, habis itu kita ajak ngobrol dulu tokonya sebentar, habis itu kita izin cek stok atau lihat produk-produk kompetitor yang lain yang ada apa, dan stok produk kita yang kurang apa. Nah, dari situ kita tambahin lagi tuh peluang-peluang apa lagi yang bisa kita ambil. Pertama tadi di depan kita sudah lihat beberapa peluang, contohnya yang renteng-renteng yang biasanya dipajang di depan itu kan biasanya yang ada displaynya ya, yang renteng-renteng itu ya sampo segala macam, atau ya macam-macam lah pokoknya yang semua renteng. Nah, di dalam kita bisa eksekusi lagi yang di display di rak. Nah, kita lihat produk apa kita yang nggak masuk. Nah, dari semua rak-rak itu setelah kita cek ada produk kompetitor yang banyak dan kita nggak ada, yang kita jadikan peluang itu. Terus apalagi misalnya stok-stok kita yang kurang, yang kira-kira udah buffer stok, itu juga jadi peluang. Nah, yang lebih bagus lagi pada saat kita cek stok itu, pas kita lihat kompetitor itu, kalau ada kompetitor yang sama, kalau bisa stok kita lebih banyak daripada kompetitor. Kenapa? Karena kalau stok kita banyak, positif. Contoh misalnya mie punya kita sama mie kompetitor, mie kita lebih banyak, positif kan gudang si toko itu penuh dengan mie kita. Nah, pada saat kompetitor masuk datang, si toko ngorder yang kompetitor ya biasanya nyesuaiin ini gudangnya ya, karena stoknya sudah kita penuhi sama punya kita. Nah, itu juga ada beberapa trik yang bisa kita kerjain ya teman-teman ya.
Ya paling itu dulu aja yang bisa saya share. Ya di sini kita sama-sama belajar. Next video nanti saya share lagi kira-kira peluang-peluang apa lagi yang bisa kita tangkap di dunia sales. Oke, kalau begitu terima kasih. Jangan lupa ya, jika video ini bermanfaat tolong di like, share ke teman-teman lainnya. Oke, salam sales.